Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi kalau di video pertama kita sudah belajar bagaimana sifat-sifat dari bilangan berpangkat dan contoh-contoh pembahasannya. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan untuk yang bagian bentuk akar. Jadi bagaimana sih sifat-sifat akar dan cara penggunaannya itu? Nah, pertama kita untuk sifat-sifat akar dulu. Sifat akar nanti ada beberapa sifat gitu ya. Jadi dimulai dari definisinya. Bagaimana sih asal muasal munculnya akar gitu kan. Jadi akar itu sebenarnya dia berasal dari bentuk pangkat tapi yang berpangkat pecahan. Jadi definisi pertama atau sifat pertama, A pangkat M per N itu sebenarnya dia merupakan bentuk akar. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi seperti ini. A pangkat M per N, kalau kita jadikan bentuk akar, dia menjadi A pangkat M di akar pangkat N. Seperti itu cara pemakaiannya. Jadi contohnya nih misalkan, kita ada 3 pangkat 2 per 5, misalkan seperti itu. Maka penulisan ini kalau kita ubah ke dalam bentuk akar menjadi 3-nya di pangkat 2, baru di akar pangkat 5, seperti itu. Nah, boleh juga diselesaikan. Misalkan 3 pangkat 2 itu kan bisa kita hitung jadinya 9 ya. Maka dapat kita tuliskan sebagai akar pangkat 5 dari 9. Bisa seperti itu. Nah, dari sinilah asal muasal bentuk akar tersebut. Kemudian sifat kedua, misalkan ada A pangkat 1 per N. Bagaimana cara penulisannya? Menjadi A-nya pangkat 1, begitu ya, di akar pangkat N. Diingat-ingat, bilangan berapapun kalau dikalikan 1 ya kembali menjadi bilangan itu sendiri. Sehingga cukup dituliskan seperti ini, akar pangkat N dari A, gitu aja. Satunya tidak usah ditulis. Jadi misalkan kita punya 3 pangkat 1 per 5. Ya kita cukup tuliskan sebagai akar pangkat 5 dari 3. Jadi cukup seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan A-nya pangkat 1 per 2? Ini ada salah tulis ya. Ini harusnya A bukan 2 ya. Bagaimana kalau misalkan ada A pangkat 1 per 2? Nah, gini kenapa kok hasilnya cuma akar A saja? Jadi seperti ini. Ini kalau kita artikan menjadi A pangkat 1 di akar pangkat 2. Gitu ya. Jadi pangkat 1 tadi kan tidak usah ditulis ya. Cukup tulis A saja. Nah, akar pangkat 2 itu juga sama. Cukup ditulis sebagai akar saja. Jadi ini makanya menjadi akar A saja. Contoh, misalkan kita punya 3 pangkat 1 per 2. Ya, cukup kamu tuliskan sebagai akar dari 3. Seperti itu. Contoh lagi, misalkan 4 pangkat 1 per 2. Ya, menjadi akar dari 4. Cukup seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan bisa kamu selesaikan, akar 4 itu kan sama dengan 2 ya. Ya, maka kamu tuliskan sama dengan 2. Bisa seperti itu. Jadi kalau ada hasilnya, boleh diselesaikan. Sifat berikutnya yang keempat. Di sini ada bentuk A, pangkat M per N sama seperti sifat yang pertama tadi ya. Cuman bedanya dia pangkatnya negatif. Diingat-ingat pada video pertama kemarin tentang bentuk berpangkat, kalau pangkat negatif itu bisa jadi positif, tapi jadinya 1 per, begitu ya. Jadi dia menjadi pecahan. Sehingga ini dapat menjadi 1 per A pangkat M per N, seperti itu. Atau karena A pangkat M per N tadi jadi akar ya, ini dapat tuliskan sebagai 1 per akar pangkat N dari A pangkat M. Seperti itu. Ya. Jadinya sama seperti nomor 1 atau sifat pertama tadi, cuman bedanya dia di bawah. Jadi penyebut. Jadi kalau misalkan kita punya pakai angka 3 lagi ya. 3 pangkat minus, misalkan 4 per 5 deh. Ya, maka dapat kita tuliskan sebagai 1 per, begitu ya. Akar pangkat 5 dari 3 pangkat 4. Bisa seperti itu. Atau kalau misalkan, 3 pangkat 4-nya mau saya selesaikan, boleh. 3 pangkat 4 berarti kan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nilainya itu 81 ya. Jadi 1 per akar pangkat 5 dari 81. Bisa seperti itu. Nah, sifat yang kelima, itu kalau misalkan ada bentuk pangkat
A pangkat M, dipangkat lagi, cuman pangkatnya pengalinya pecahan. Jadi pangkat dipangkat lagi, tapi berubah bentuk pecahan. Diingat-ingat di video pertama lagi, kalau ada bentuk pangkat, dipangkat lagi, itu pangkatnya dikali. Nah, karena di sini ada M dengan M per N, maka M-nya ini boleh kamu hilangkan, dicoret seperti itu, karena sama. Maka nanti cukup kamu tuliskan A pangkat N saja. Seperti itu. Mudah bukan? Contoh deh. Misalkan ada gini, 9 pangkat, misalkan berapa ya? 3/2, seperti itu. Nah, cara menyelesaikannya, jadinya gini, 9 itu kan masih bisa kita ubah ya. 9 itu kan sama seperti 3 kali 3, atau 3 pangkat 2. Maka boleh tulis seperti ini, 3 pangkat 2, dipangkat lagi, 3/2. Nah, kemudian bagian 2-nya ini boleh dicoret karena sama. Jadi bagian pangkat dengan bagian penyebutnya sama, boleh dihilangkan. Nah, bersisa 3 pangkat 3 atau setara dengan 27. Jadi seperti itu penggunaan dari sifat bentuk akar atau dasar-dasar dari bentuk akarnya. Apakah sifatnya sudah habis itu aja? Masih ada lagi. Nah, ini bagaimana kalau misalkan kita mengoperasikan bentuk akar, entah itu dijumlah kurang, dikali, atau dibagi. Untuk bentuk pertama yang warna biru. Sifatnya penjumlahan dan pengurangan ini maksudnya ya. Jadi gini, A akar B ditambah atau dikurangi C akar B. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita jumlah atau kurangkan bagian yang di luar akar, bagian A dan C-nya saja. A tambahkan atau kurangkan dengan C, tergantung soalnya. Tetapi dengan catatan, akarnya harus sama. Di sini pakai akar B kan, yang satunya juga harus pakai akar B. Jadi kalau akarnya sama, baru bisa diselesaikan. Contoh deh, misalkan kita punya 2 akar 5 dikurangi 6 akar 5. Nah, sama-sama akar 5 ini kan ya. Berarti bisa nih. Berarti 2 langsung kurangkan dengan 6. Baru kasih akar 5. 2 kurangi 6 itu kan minus 4 ya. Jadi minus 4 akar 5. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan ternyata akarnya beda? Misalnya 2 akar 5 dikurangi namanya akar 3. Nah, ini kan beda akarnya ya. Karena yang didefinisikan itu akarnya harus sama, ketika akarnya beda seperti ini, ya maka tidak bisa diselesaikan. Sudah, seperti itu aja hasilnya. Jadi tetap tulis ulang aja. Tetap 2 akar 5 dikurangi 6 akar 3. Jadi akarnya harus sama. Harus sama-sama punya akar, dan nilai akarnya juga harus sama, baru bisa diselesaikan. Kalau tidak sama, ya terpaksa tidak bisa diselesaikan. Seperti itu. Nah, berlanjut ke bentuk perkalian. Kalau bentuk perkalian agak lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, akar A dikali akar B gitu, langsung jadi akar A kali B. Kalau akarnya sama, akar A kali akar A menjadi A saja. Nah, ini kita kasih contoh. Misalkan ada akar 3 dikali akar 2. Ya, langsung menjadi akar 3 kali 2 atau jadi akar 6. Bisa seperti itu. Kalau akarnya sama, misalkan akar 2 deh dikali akar 2. Ya, langsung menjadi akar 2 kali 2 atau akar 4. Akar 4 itu nilainya adalah 2. Lah itulah kenapa tadi kalau ada akar A kali akar A, hasilnya langsung A. Jadi ini tadi akar 2 kali akar 2, lah langsung aja sama dengan 2. Seperti itu boleh ya. Karena toh nanti akan diakarkan dan hilang. Seperti itu. Nah, sifat ketiga untuk yang perkalian. Jadi kalau ada bentuk perkalian ini gabungan ya. Ada yang di luar akar, ada yang dalam akar. Caranya gimana kalau dia dikali? A akar B dikali C akar D. Ya, yang di luar akar itu dikalikan A dengan C. Yang di dalam dengan yang di dalam. Contoh nih misalkan. Misalkan ada 2 akar 3 dikali 4 akar 5. Ya, jadinya 2-nya kita kalikan 4 gitu ya. Akar 3-nya kita kalikan 5. Sehingga dia menjadi 8 akar 15. Bisa seperti itu. Nah, yang sifat terakhir itu untuk operasi pembagian. Jadi intinya hampir sama seperti perkalian ya. Kalau perkalian tadi kan waktu dikali sama-sama akar menjadi dalam satu akar begitu. Untuk pembagian pun juga sama, hampir sama seperti ini tadi. Jadi kalau ada akar A dibagi akar B, ya langsung menjadi akar A per B.
Kalau akarnya sama ya jadi sama dengan 1 gitu ya. Karena sama kan kayak kalau misalkan 5 dibagi 5 ya hasilnya 1. Jadi kalau bilangannya sama dibagi jadi 1. Contoh untuk pembagian nih. Misalkan ada akar 35 begitu dibagi akar 7. Jadi berapa? Jadi boleh langsung jadi akar 35 dibagi 7. Ya dia menjadi akar 5. Bisa seperti itu. Nah, biar lebih mantap nih, kita coba pakai contoh soal. Ini ada 8 contoh soal, coba kita selesaikan bareng-bareng. Kita ganti warna hitam. Oke, kita pakai warna hitam. Di sini ada 4 pangkat 2 per 3 dikalikan 27 pangkat sepertiga. Ini balik seperti sifat tadi ya, yang pangkat dipangkat lagi tadi. Yang bagian ini, bagian paling bawah. Jadi kita ubah dulu. Jadi bentuk berpangkat baru bisa dicoret-coret. Nah, 4 itu kan sama seperti 2 pangkat 2 ya. Jadi boleh kamu tulis ulang. Ini 2 pangkat 2, pangkat lagi 2 per 3 gitu. Terus dikali, di situ ada 27. 27 itu sama seperti 3 pangkat 3 gitu ya. Di sini pangkatnya 1 per 3. Nah, ini tinggal coretnya sama. Nah, ternyata 4-nya tidak sama gitu ya. Karena 4-nya tidak sama, tetap nih. Jadinya dia 4 pangkat 2 per 3. Di sini 3-nya tinggal 3 pangkat 1. 4 pangkat 2 per 3 itu tadi bisa kita tulis jadi akar. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 3 gitu ya. Dari 4 pangkat 2. Baru dikalikan 3. Nah, 3-nya ini boleh tulis di depan biar lebih bagus penulisan. Jadi gini, dia tidak numpuk dengan akarnya. Akar pangkat 3 gitu ya. Nah, 4 pangkat 2 itu dapat kamu ganti dengan 16. Jadi hasilnya boleh seperti itu. 3 dikali akar pangkat 3 dari 16. Seperti itu. Sifat yang kedua, hampir sama ini ya. Di sini 27 pangkat setengah, dipangkat lagi 2 per 3. Nah, ini kan bisa dicoret di atas sama bawah. Sehingga dia hanya bersisa 27 pangkat 1 per 3, karena 3-nya di bawah. Nah, 27-nya kita ubah lagi. 27 tadi sama seperti 3 pangkat 3 gitu kan ya. Dipangkat lagi 1 per 3. Nah, 3-nya habis. Tinggal 3 pangkat 1 atau sama dengan 3 gitu. Nah, sudah bisa bentuk perkalian berpangkat seperti ini dan pangkat pecahan ya. Kita nomor 3, pengurangan, dan nomor 4 juga ada pengurangan penjumlahan bentuk akar. Cuman di sini bentuk akarnya itu tidak sama. Tetapi kalau kita perhatikan dia masih bisa difaktorkan. Jadi gini ya, kalau ada bentuk berakar seperti ini, tapi bilangannya ini masih bisa dipecah gitu, coba bilangan ini dijadikan perkalian dua bilangan. Berapa kali berapa begitu, yang hasilnya 54. Tetapi dengan syarat, salah satu bilangannya itu wajib bisa diakar gitu. Nah, kalau kita hitung-hitung nih, akar 54 itu dapat kita tulis sebagai 9 dikali 6. Sedangkan yang akar 24 itu 4 dikali 6. Nah, baru kita akarkan. Akarnya 9 itu kan 3 ya. Maka bisa kita tulis 3 akar 6. Karena 6-nya tidak bisa diakar. 9-nya yang bisa. 9-nya keluar dari akar. 4-nya juga sama untuk yang sebelahnya. 4 itu kan akarnya 2 ya. Nah, maka ditulis 2 akar 6. Sehingga bisa kita selesaikan. Jadi tinggal kita selesaikan 3-nya dikurangi 2 baru dikasih akar 6. Atau menjadi 1 akar 6. Atau cukup kalian tulis sebagai akar 6 saja. Bisa seperti itu. Jadi kalau ada pengurangan atau penjumlahan akar begitu, tapi kok masih bisa dipecah, boleh dipecah. Asalkan salah satu bentuk perkaliannya itu bisa diakarkan. Kita coba cara yang sama untuk nomor 4. Ada 3 akar 50 begitu. 50-nya masih bisa kita pecah ya. 50 itu kan 25 dikali 2 begitu. Dikurangkan 2 akar 18. Nah, 18-nya juga sama. 9 dikali 2 ditambah 98. Akar 98 itu sama kayak 49 dikali 2. Nah, biasanya itu sama bagian bentuk belakangnya. Nah, 3-nya tetap. Nah, akarnya 25 itu kan 5. 5-nya keluar. Baru dikasih akar 2. Dikurangkan 2-nya tetap. Akarnya 9 itu 3. Akar 2-nya tetap di dalam. Ditambah akarnya 49 itu 7. Baru dikasih akar
2 sehingga jadinya 15 akar 2 dikurangi 6 akar 2 ditambah 7 akar 2. Nah, ternyata bentuk akarnya kan sama semua. Jadi tinggal kalian selesaikan bagian yang di luar akarnya saja. Jadi 15 dikurangi 6 jadi 9 ya. Ditambah 7 menjadi berapa? 9 tambah 7 hasilnya adalah 16. Maka ini dapat kita tuliskan sebagai 16 akar 2. Jadi diingat-ingat penjumlahan dan pengurangan akar itu bisa dilakukan kalau bentuk akarnya itu sama. Seperti itu. Nah, kita berlanjut untuk yang contoh perkalian. Di sini ada 2 akar 3 dikali akar 2 dikali akar 12. Diingat-ingat kalau perkalian yang akar diselesaikan dengan bentuk yang akar juga. Jadi 2 akar gitu ya. 3 dikali 2 dikali 12 seperti itu. Nah, 3 kali 2 itu kan 6 ya. Ini sebenarnya boleh langsung dikalikan semuanya, baru dipecah seperti nomor 4 atau nomor 3, atau boleh dipecah dari awal. Jadi gini, 2, begitu ya, 3 kali 2 kan 6. Kemudian 12 ini saya pecah, jadi 6 dikali 2. Kenapa seperti itu? Karena jadi seperti ini, 2 dikalikan 36 kali 2. Nah, 3 kali 6-nya kan bisa diakar. Jadi 6 ya, jadinya 2 kali 6 akar 2 atau menjadi 12 akar 2. Jadi bisa seperti itu. Jadi kalau perkalian itu tidak harus dikalikan dulu semuanya, atau boleh kamu pecah-pecah. Kumpulkan menjadi bentuk-bentuk kuadrat itu yang bisa diakarkan. Jadi biar lebih bermudah hitungannya gitu. Lanjut contoh ke-6. Ada 2 akar 6 dikurangi 3 akar 3 kali akar 8. Akar 3 kali akar 8-nya kan bisa kita selesaikan ya. Ini menjadi 2 akar 6. Akar 3 kali akar 8 langsung bisa dikalikan menjadi akar 24. Nah, akar 24 masih bisa dipecah ya. Itu sama seperti 4 kali 6. Jadinya 2 akar 6 dikurangi akar 4 itu 2. Nah, ternyata sama hasilnya. Sehingga bernilai 0. Seperti itu. Nah, yang nomor 7 sudah masuk bentuk pembagian. Kalau pembagian itu boleh dipermudah, kamu tulis dalam bentuk pecahan seperti ini. Sehingga bisa dilangsung nih. Jadinya 48 dibagi 6. Jadi kalau pembagian dan perkalian sama, bisa dijadikan satu akar. Sehingga ini menjadi akar 8. Akar 8 juga masih bisa dipecah menjadi akar 4 kali 2. Atau menjadi 2 akar 2 seperti itu. Contoh terakhir untuk bentuk operasi akar. 3 akar 6 dibagi akar 2 menjadi 3 akarnya 6 per 2 atau menjadi 3 akar 3 seperti itu. Nah, jadi tinggal kalian ingat-ingat tadi beberapa sifat, baik itu sifat dasar perpangkatan pecahan ya menjadi bentuk akar tadi, maupun sifat operasi bentuk akarnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah merasionalkan bentuk akar. Itu adalah menghilangkan bentuk pecahan yang bagian penyebutnya itu berupa akar. Jadi kalau ada seperti ini ya, bentuk A per akar B itu. Nah, menghilangkan bagian akar di bawah atau penyebut itu disebut proses merasionalkan. Jadi caranya seperti apa? Jadi gini, kalau ada A per akar B, cara menghilangkan akar bawahnya ini dengan cara A per akar B-nya itu dikalikan sekawan bawahnya. Bawahnya kan bawahnya kan akar B. Maka pengalinya ya akar B per akar B. Jadi atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. Yang atas menjadi A akar B, yang bawah karena akarnya sama jadi B saja. Atau boleh tulis A per B akar B gitu. Contoh nih misalkan. Ada 3 per akar 5. Nah, ini harus dirasionalkan. Caranya, 3 per akar 5-nya kita kalikan akar 5 per akar 5. Jadi yang atas dikalikan jadi 3 akar 5, yang bawah menjadi 5 saja. Atau menjadi 3 per 5 akar 5. Jadi cukup mudah seperti itu. Bentuk yang kedua itu kalau misalkan penyebutnya ada dua jenis seperti ini. Boleh dipisahkan plus, boleh dipisahkan minus. Cara menyelesaikannya itu dikalikan sekawan. Jadi gini konsepnya. Kalau dasarnya itu pemisahnya adalah plus, maka nanti pengalinya itu pakai tanda minus. Dan sebaliknya,
Kalau misalkan pemisahnya ini tandanya minus, maka pengalinya pakai tanda plus. Nanti yang atas tinggal dikalikan biasa seperti ini. Ya, yang bawah diingat-ingat. Hasil perkalian dari dua bentuk ini adalah yang bagian depan dikuadrat dikurangi yang bagian belakang dikuadrat. Selalu dikurangi ya. Seperti itu. Jadi selalu dikurangi. Jadi contoh nih misalkan ada 2 per, misalkan di sini 3 min akar 2. Maka nanti waktu dirasionalkan 2 per 3 min akar 2 ini gitu ya, karena di sini minus maka pengalinya plus. Berarti gini, 3 plus akar 2 per 3 plus akar 2 seperti itu. Nah, yang atas cukup ditulis gini aja dulu. 2 dikali gitu ya. 3 plus akar 2 dibagi, diinget-inget. Yang depan dikuadrat dikurangi yang belakang juga dikuadrat. Jadi 3 kuadrat dikurangi akar 2 dikuadrat. Hasilnya menjadi yang atas boleh kalian kalikan. Jadi gini, 2 dikalikan 3, 2 kalikan akar 2. Jadi gini, 6 ditambah 2 akar 2. Jadi kalau bentuk angka dikalikan dengan akar tinggal nempel aja. Nah, yang bawah ini menjadi 9 dikurangi 2 atau menjadi 6 plus 2 akar 2 dibagi 7 seperti itu ya. Coba kita perjelas dengan contoh deh. Nah, ada seperti ini, akar 5 per akar 7. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadinya seperti ini, akar 5 per akar 7 kita kalikan sekawan yang bawah. Karena cuma satu bentuk ya, jadi akar 7 per akar 7. Atas kali atas, diingat-ingat kalau akar kali akar jadi 1 ya, jadinya akar 35. Yang bawah, diingat-ingat karena sama, langsung menjadi 7. Nah, diingat-ingat, di depan sini kan tidak ada angkanya sama sekali ya, di bagian depan sini. Karena tidak ada angkanya, artinya dia itu angkanya adalah 1. Jadi boleh tulis seperti ini, 1 akar 35 per 7. Atau boleh dijadikan 1 per 7 akar 35. Seperti itu. Contoh terakhir nih untuk merasionalkan. Ada 4 per 2 akar 3 min akar 10. Coba kita selesaikan sama-sama. Jadinya 4, 2 akar 3 min akar 10. Pengalinya menyesuaikan dengan yang bawah. Karena yang bawah minus, maka nanti pengalinya itu kita pakai tanda yang plus. Jadi ini 2 akar 3 plus akar 10 begitu. Nah, yang atas cukup ditulis menggabung saja. Jadi 4 dalam kurung atau dikali 2 akar 3 plus akar 10. Yang bawah diingat-ingat, depan dikuadrat dikurangi yang belakang juga dikuadrat. Nah, sehingga ini menjadi 4 begitu dikali 2 akar 3 min akar 10 dibagi. Nah, cara mengkuadratkannya itu, jadi 2-nya ini dikuadrat, akar 3-nya juga dikuadrat. Sehingga ini menjadi 4 dikali 3. Karena 2 kuadrat itu jadi 4, akar 3-nya dikuadrat jadi 3 saja. Ini dikurangi 10 begitu. Sehingga ini menjadi 4 dikalikan 2 akar 3 min akar 10. Oh, plus ini ya. Dibagi yang bawah jadinya 12 dikurangi 10 atau menjadi 4 dikalikan 2 akar 3 plus akar 10 dibagi 2. Karena 2-nya bisa disederhanakan dengan 4, jadi 2, maka yang di dalam kurung semuanya dikali 2. Menjadi 4 akar 3 dikurangi ditambahkan 2 akar 10. Jadi caranya seperti itu. Jadi bisa dipelajari lagi untuk yang bagian pangkat-pangkat atau sifat berpangkat, dan diperjelas lagi untuk yang bentuk akar. Nah, sudah sampai di akhir video. Semoga ini bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Semoga makin mahir belajar matematika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.